Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, pada program Curahan Hati Suami dan Istri kali ini kami akan membahas tema belajar kemanusiaan dari Gus Dur. Indonesia adalah negara dengan keragaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, Mbak, tentunya bangsa Indonesia apalagi saat ini mempunyai tantangan yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa harus banyak belajar dan meneladani nilai-nilai kemanusiaan dari para pahlawan kita. Salah satunya nilai-nilai kemanusiaan dari Gus Dur. Nah, apakah pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil pelajarannya kita sebagai generasi penerus bangsa, Pak? Ya. Sebelum kita membahas terkait hikmah dari kemanusiaan Gus Dur, nah kita perlu belajar hikmah itu apa gitu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, al-hikmatu dholatul mu'min, haitsu ma wajadal mu'min dholataha falyastama'a ilaih. Jadi hikmah itu adalah perhiasan yang hilang dari orang mukmin. Di mana dia menemukan perhiasannya itu, maka hendaklah dia mengumpulkan kepadanya. Artinya hikmah ini adalah suatu yang hilang dari orang mukmin yang harus kita temukan di mana saja. Kemudian dalam pepatah Arab, khudil hikmah walau kana min duburi dajjaj. Ambillah hikmah walaupun itu keluar dari dubur ayam. Atau yang lain, khudil hikmah walau kana min duburi kalab. Ambillah hikmah walaupun itu keluar dari duburnya anjing gitu. Itu jadi semuanya ternyata ada hikmahnya. Nah, Gus Dur bagi saya itu mempunyai hikmah yang luar biasa yang perlu kita ambil, kita teladani, internalisasikan dalam kehidupan, kemudian kita praktekkan. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'til hikmah may yasha. Jadi Allah memberikan hikmah itu pada orang yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kemudian siapa yang diberi hikmah itu, maka Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa. Wa may yadzakkaru ila ulul albab, dan tiada orang yang mengambil hikmah, mengingat hikmah kecuali orang-orang yang diberi akal. Jadi bagi saya itu luar biasa. Nah, di dalam tafsir Jalalain, hikmah ini diartikan sebagai pelajaran yang dapat mendorong manusia untuk berkarya dan berkarya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai dimaknai hikmah ini adalah pemahaman. Ada yang memahami lain adalah akal. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, hikmah itu sifat bijak. Nah, antara ilmu yang bermanfaat, pemahaman, akal, dan sifat bijak kita bisa mengambil dari kemanusiaan Gus Dur. Kita tahu Gus Dur itu sangat luar biasa. Beliau tidak hanya tadi sebagai presiden yang keempat Indonesia, begitu juga beliau juga santri. Beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sendiri juga pernah menjabat 2 kali, bahkan sampai 3 ya, PBNU, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Luar biasa beliau. Ya, hikmahnya sangat banyak sekali. Di antara sisi kemanusiaannya Gus Dur itu, ketika beliau dilengsarkan dari jabatan presiden dengan kasus yang belum tentu kebenarannya, beliau sangat digandrungi atau sangat
disayangkan, bahkan para jamaahnya, para rakyatnya atau para kader dari Gus Dur, simpatisan Gus Dur bahkan ingin berjihad di Jakarta. Sudah ke sana. Nah, di Surabaya, di Jawa Timur sudah beribu-ribu bahkan ratusan ribu yang sudah ke Jakarta. Sampai sana Gus Dur malah yang ikut memperjuangkan, ingin jihad sampai bahasanya ingin sampai nyawanya melayang itu tidak masalah gitu. Sampai segitunya di sana, sampai sana Gus Dur mengatakan, udah pulang-pulang tidak apa-apa, tidak masalah. Yang lebih penting dari politik atau yang lebih tinggi dari politik adalah kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu tidak ingin pertumpahan darah dengan sesama anak bangsa sampai meninggalkan jabatan presiden itu. Bahkan ketika sudah selesai menjabat, keluar dari istana itu pakai celana pendek, Mah ya. Itu karena apa? Pernah tuh Gus Dur ditanya, kenapa kok pakai celana pendek itu? Karena saya sudah nggak jadi presiden, saya sudah rakyat biasa, ngapain gitu loh bahasanya. Jadi itu sifat-sifat kemanusiaannya betul luar biasa. Itu jadi memanusiakan manusia, mengetahui kemanusiaannya seseorang. Nilai yang lain, maksud dari menggunakan celana pendeknya Gus Dur itu yang perlu kita teladani juga, bahwasanya tidak hanya sekedar celana pendek, tapi menyeimbangkan bahwa kita sejatinya itu manusia yang ingin dimanusiakan manusia. Ketika kita sudah sama-sama rakyat, maka nilai-nilai kerakyatan itu harus selalu dikedepankan. Jabatan tidak ada artinya apa-apa karena terbatas oleh waktu. Sedangkan nilai-nilai kemanusiaan tidak terbatas oleh waktu dan selalu ditunggu pertanggungjawabannya. Ketika kita menggunakan pakaian yang sama dengan orang lain, maka sejatinya kita mempunyai hak yang sama dan keadilan itu juga milik kita bersama, gitu ya. Di dalam surat Al-Hujurat itu yang ditulis di dalam surat Al-Hujurat, di dalam bukunya Yaji Imamul Haq dari Cirebon itu, Haq, beliau menyatakan bahwa landasan kemanusiaan Gus Dur itu terinspirasi atau mengambil dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhana inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kenapa ayat ini kok memanggilnya manusia? Karena kesetaraan. Jadi kita saling mengenal, kemudian saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong-menolong. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam buku itu dikatakan bahwa kemanusiaan Gus Dur itu ada 3 yang diambil, yaitu terhadap sesama manusia. Yang pertama adalah saling menyayangi, kemudian saling menghormati dan saling tolong menolong. Jadi itu yang di dalam buku Fatwa dan Canda Gus Dur. Begitu, Mas. Bahkan saya Gus Dur itu tidak ada sekat ketika sama staf beliau saat di dalam mobil itu ya. Beliau mengatakan, hari ini saya tuh sakit gigi gitu. Tidak bisa tidur, jalan ya sakit, berbaring sakit, kemana-mana sakit. Kemudian tidak apa-apa, stafnya itu bilang, tidak apa-apa Pak Presiden atau Pak Yai gitu. Sakit gigi itu tidak apa-apanya dibanding dengan sakit hati, ya gitu loh. Kemudian biasanya Gus Dur itu kan sering canda tawa, ini agak marah. Gus, sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Nyatanya hari ini saya nggak bisa apa-apa. Itu sakit dekatnya seketika itu, staf itu diam terus nggak bicara sama sekali dengan Gus Dur. Itu salah satu sisi kemanusiaan bahwa antara walaupun sudah jadi presiden itu sama stafnya itu tidak ada sekatnya gitu loh. Kemudian yang selanjutnya
sama keluarganya itu ada cerita bahwa Gus Dur itu kalau belum jam 1 itu belum tidur, Mas. Iya. Padahal di saat itu Gus Dur masih sakit, masih butuh stamina yang lebih karena sebagai presiden tentu mempunyai banyak tanggung jawab. Nah, apa keluarga Gus Dur sama staf-stafnya itu diskusi bagaimana kalau Gus Dur kita hapusi, kita bohongi. Gus Dur itu dibohongi. Beliau kan saat itu belum nggak bisa melihat ya. Akhirnya benar ketika mau sudah jam malam itu tanya Gus Dur, ini sudah jam berapa ya? Para staf dan keluarga itu menjawab, sudah jam 1 Gus Dur. Kemudian keluarga ya sudah jam 1 Bapak gitu. Nah ini berulang-ulang gitu loh Mas. Jadi ini berulang-ulang, tapi pada saatnya Gus Dur itu sadar, loh ini ternyata ini saya dibohongi. Nah tanpa sepengetahuan staf dan keluarganya, beliau Gus Dur itu beli jam, Mas. Beli jam yang ada pengingatnya. Kalau ini jam 1, ini jam 2, ketika diklik itu keluar suaranya itu. Nah pada suatu hari Gus Dur tanya sama staf dan keluarganya, ini jam berapa ya? Sudah jam 1. Gus Dur tiba-tiba menyalahkan, ini baru jam 11 loh ya. Kalian pada bohong ya, gitu. Akhirnya isi rumah itu tertawa semua. Itu luar biasa. Jadi sisi kemanusiaannya Gus Dur itu juga melalui canda tawa. Ya, walaupun sudah jadi presiden sama keluarganya itu ya biasa gitu. Tidak, wah aku presiden harus ditaati, harus digini-ginikan. Dan yang perlu kita ambil hikmahnya juga, Gus Dur itu entah menjabat atau tidak menjabat selalu ingat jasa para teman-teman ataupun saudara ataupun juga keluarga. Jadi tidak pernah menghilangkan persahabatan atau kekeluargaan hanya karena jabatan. Iya betul. Ya, dimanapun pertemanan kecil apapun, tetapi jika mengena di dalam hati Gus Dur, maka akan selalu diingat, akan selalu dirangkul, entah secara langsung atau tidak langsung. Bahkan ketika ada kesempatan, tidak sungkan-sungkan selalu silaturahmi. Nah ini yang harus kita jadikan pelajaran bersama. Kita harus menjaga silaturahmi kepada siapapun, apalagi ketika sudah menjadi orang yang agak sibuk ya, agak sibuk, tetap harus membudayakan. Jadi pejabat. Ya, misalkan harus membudayakan tetap silaturahmi, karena silaturahmi itu banyak sekali hikmahnya. Ya betul. Selain sisi kemanusiaan dari keluarga, dari staf, kemudian rakyat, mungkin dalam sisi kepresidenan itu beliau juga berjuang kemanusiaan, meliburkan atau pas hari Imlek itu libur, kemudian meresmikan agama Konghucu itu Mas. Kemudian mengakui etnis Tionghoa, itu bagian dari kemanusiaan Gus Dur. Kemudian ketika waktu Presiden Gus Dur menjabat, waktu bulan Ramadan kita libur benar-benar Masya bulan. Alhamdulillah, itu sebenarnya ada hikmah tersendiri gitu ya. Bukan hanya libur untuk melakukan aktivitas, tapi bagaimana aktivitas selama bulan Ramadan itu diisi dengan nilai-nilai kebaikan agar tidak terganggu oleh aktivitas yang lain. Berarti kalau kita pahami bahwa kemanusiaan atau sisi humanisme yang dibangun Gus Dur itu meletakkan antara kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan. Dan sisi kemanusiaan Gus Dur yang tentu beliau juga mengambil prinsip dari agama Islam ya, yaitu maqasidus syariah. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian hifdzul ardi, menjaga harkat martabat, dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan Gus Dur dalam
berperilaku terhadap manusia. Karena saya ingat bahwa Gus Dur selalu berpesan, hormatilah manusia. Karena orang yang menghormati manusia berarti dia adalah menghormati penciptanya, yaitu Allah. Dan siapa saja yang menghinakan atau menista manusia, maka sesungguhnya dia adalah menista penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga sering mengingat perkataan Gus Dur, jadi menganggap segala urusan yang sudah tentu mudah dan gampang itu dengan gitu aja repot. Itu artinya apa? Artinya kalau sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, dijamin Allah, nggak usah dicari. Kayak udara nggak usah dicari, gitu bahasanya. Sinar matahari itu nggak usah dicari. Kadang kita ribet-ribet menjadikan masalah itu tambah ribet ya. Gitu aja repot. Kalau dalam bahasa hadis itu yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah jangan persulit. Itu ngendikane anaknya itu Yani Wahid. Jadi kenapa Gus Dur kok mengatakan gitu aja repot, itu terinspirasi dari hadis tadi. Lama kalau kemanusiaan Gus Dur di dalam keluarga sendiri itu apa, prakteknya seperti apa gitu? Kita bisa meneladani nilai-nilai kemanusiaan Gus Dur di dalam rumah tangga. Salah satunya memberikan kebebasan baik terhadap istri maupun terhadap putra putrinya. Kebebasan yang seperti apa? Iya, kebebasan dalam artian jika di dalam melaksanakan atau mengambil keputusan masih bernaskan agama dan kemanusiaan tentunya, maka itu monggo perso, diperbolehkan dengan catatan harus siap dan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Yang kedua, Gus Dur dengan kehormatannya, keulamaannya, seharusnya mudah sekali untuk menikah lebih dari satu kali. Tetapi Gus Dur poligami ya? Iya, poligami istilahnya gitu ya. Yeah. Tapi Gus Dur tidak menerapkan itu di dalam diri dan keluarganya. Memilih cukup satu saja. Bahkan Bu Sinta pun hari ini tidak menikah lagi ya? Iya, itu harus perlu kita jadikan contoh ya. Kemudian juga selalu membangga-banggakan istrinya. Tidak hanya di ranah kecil terhadap santrinya, tapi di ranah dunia. Bahwasanya beliau adalah pasangan yang sempurna. Diistilahkan dengan guyonan, yang satu tidak bisa melihat, yang satu tidak bisa berjalan. Nah, ini adalah kesempurnaan di mana kita harus meneladani itu, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka dengan saling menyempurnakan tidak perlu dengan mencari yang lain, cukup satu saja. Yang selanjutnya juga Gus Dur dengan bukti cintanya kepada keluarga, kepada istri dan anaknya, tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Pekerjaan rumah tidak mengenal jenis kelamin di dalam keluarga Gus Dur. Gus Dur mengganti popok sangat lihai sekali. Masak sudah biasa sekali. Menyetrika pekerjaan yang sangat mudah, padahal beliau itu ulama. Beliau itu presiden. Beliau itu tokoh bangsa, tapi melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya sangat mudah sekali. Gus Dur itu memerintahkan mbak ini, mas ini, tapi tidak dilakukannya. Itu adalah salah satu bukti cinta Gus Dur terhadap istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Ya betul ya. Memang sangat luar biasa gitu, kalau kita pelajari tidak ada habis-habisnya. Mungkin ini yang terakhir, sisi kemanusiaan Gus Dur saat nyantri di Tegalrejo Magelang. Saat itu Gus Dur dan kawan-kawannya ingin mencuri ikan dari kiainya, ikan yang ada di kolam. Lah, pada waktu malam Gus Dur dan para santri yang diajak untuk mencuri itu ke kolam gurunya, yaitu Kiai Haji Mudhari. Nah, saat itu Gus Dur di atas kolam, dah santri-santrinya itu istilahnya nyemplung, jegur atau ke kolam itu dan mengambil ikan. Nah, ketika Kiai
Kudori itu mau sholat ke masjid itu melewati kolam Mas. Akhirnya Gus Dur suruh santri-santri suruh keluar lari. Nah, dan ikannya dibawa Gus Dur. Nah, kemudian kiainya tanya, Dur, lo kok bawa ikan? Iya ya Kiai, tadi ada pencuri pencuri ikan. Nah ini ikannya saya amankan gitu. Ikannya saya amankan gitu. Ya sudah, kalau sebagai jasa dan hadiah dari saya itu ikannya silakan ambil, halal. Kemudian ikannya dimasak bareng-bareng sama santri itu. Ya santrinya itu protes, Gus Dur buat malu saja gitu bahasanya. Ya udah, tidak apa-apa, yang penting ikannya halal. Itu memang Gus Dur cerdas ya, cerdas luar biasa. Oleh karena itu, mari kita tidak harus mengambil semua yang bisa hikmah ya, pelajaran yang dari Gus Dur ya, sedikit-sedikit. Tidak apa-apa, tidak masalah. Malah yudrokukulu, la yudrokukulu. Segala sesuatu yang tidak bisa diketahui dan dipraktekkan semua tidak harus ditinggalkan. Terus meninggalkan semua dari Gus Dur ya tidak. Maka kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai santri tentu harus mengambil sisi kemanusiaan Gus Dur berapa persen saja lah. Itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diakui santrinya Gus Dur dan menjadi manusia-manusia yang luar biasa seperti Gus Dur. Amin ya rabbal alamin.